Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam renungan harian pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karena Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati isi pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa dengan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Siapakah yang bodoh? Ayatnya saya ambil di dalam Matius 25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mendengar firman Tuhan mengenai gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Makanya judulnya tadi, siapakah yang bodoh? Bukan saya mengatakan Anda bodoh, tidak. Tetapi saya mau bilang bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang seperti gadis-gadis bodoh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi sudah hampir mau berjalan 2 tahun. Tetapi yang terjadi adalah kita bukan hanya terhindar dari pandemi, ya, kasarnya ada yang terhindar, ada yang kena juga. Tetapi selain daripada kita terkena dampak dari pandemi, kita juga ternyata terkena dampak seperti gadis-gadis bodoh ini. Tanpa sadar, kerohanian kita mulai menurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini banyak sekali bermacam-macam orang yang mengalami hal dalam hidupnya. Ada yang bertambah giat, ada yang bertambah rajin, ada yang makin tambah acuh tak acuh. Banyak juga orang yang makin tidak bertanggung jawab. Ada juga orang yang malah makin tambah asal-asalan. Dan banyak sekali tipikal-tipikal yang muncul semenjak pandemi hampir 2 tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak membandingkan orang lain, saya membandingkan diri saya saja. Di masa pandemi ini saya juga mengalami suatu kesulitan. Baik itu dari keuangan, baik itu juga dari kerohanian, maupun juga dari hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kerohanian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita,
seperti gadis-gadis bijaksana yang tadi itu. Dia mempunyai buli-buli. Buli-buli itu berarti sebuah tempat penyimpanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak mempunyai simpanan roh, kasarnya gitu ya, atau mempunyai simpanan firman, ya, roh Allah, maka kita akan terbawa dengan arus dunia ini yang semakin bertambah parah. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang nggak sadar akan hal ini. Makanya kenapa mereka menjadi hidupnya sepertinya asal-asalan, tidak bertanggung jawab, mengabaikan pelayanan, seenaknya saja hidupnya. Ada juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang sepertinya kesempatan di dalam pandemi ini untuk mereka memperbaiki kualitasnya sebagai pelayan Tuhan. Ada juga yang di dalam masa pandemi ini mereka malah berkumpul dengan keluarganya, membereskan hal-hal yang menjadi pemisah belakangan hari ini. Bagaimana dengan Anda? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan, dunia ini menawarkan kenikmatan yang begitu nikmat. Yang seringkali membuat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terlena dan terbawa dengan arusnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa-masa sekarang ini saya ibaratkan seperti masa-masa penampian, seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kenapa dia dikatakan gadis yang bodoh? Kasar sepertinya. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Gadis bodoh itu bukan berarti dia tidak bisa berpikir atau dia mungkin tidak pintar, bukan. Kalau Tuhan membandingkan gadis bijaksana, seharusnya yang satu tidak bijaksana ya. Tapi dikatakannya bodoh. Kenapa bodoh ya? Tadi itu. Karena gadis ini tidak mempunyai persiapan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mempunyai persiapan di akhir-akhir zaman ini. Persiapan apa yang Anda punya? Apa yang Anda persiapkan? Manusia untuk hidupnya saja kasarnya, dia mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari insurance, asuransi, baik itu asuransi jiwa, asuransi mobil, takut kehilangan dan apapun juga. Manusia untuk hidupnya, dia mencari kerjaan yang lebih baik. Bahkan mungkin ada orang-orang yang bilang, oh Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan lebih baik, saya akan lebih rajin, saya akan lebih ini lagi bersama dengan Tuhan. Ada juga orang-orang yang mempersiapkan untuk masa tuanya, tabungan pensiun, investasi di sana, di sini, beli tanah banyak-banyak untuk hari masa depan mereka. Ada juga yang mempersiapkan untuk masa depannya lebih lagi, yaitu apa? Kalau nanti dia meninggal, dia beli tanahnya mungkin, dia beli apanya mungkin. Manusia selalu penuh dengan persiapan. Tetapi mereka lupa, ada satu persiapan rohani juga yang perlu disiapkan. Supaya nanti ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, kita bisa menyongsong dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa sih yang Tuhan lihat dari kita? Apakah ketika Anda rajin membayar perpuluhan, Anda rajin ke gereja, Anda rajin pelayanan, itu membuat Anda masuk dalam surga? Inilah naifnya anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda melakukan semua itu baik. Terlebih lagi, Anda mesti mempersiapkan satu hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan dua arah. Seperti bapa dan anaknya. Seperti ibu dan anaknya mungkin juga. Atau seperti siapa lagi? Ibu dan anaknya masih bayi. Atau membuat satu bond, satu ikatan. Janganlah kita seperti orang-orang bodoh. Seperti gadis-gadis bodoh ini. Karena kita kurang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Apa Tuhan kurang memberkati kita semua? Seringkali berkat itu malah membawa kita tambah jauh bersama dengan Tuhan. Seringkali berkat itu malah membuat kita lupa diri. Saya pernah berada di atas dan saya pernah berada di paling bawah dalam kehidupan saya. Saya tahu bagaimana ketika saya di atas, arogan, sombong, maunya jalan-jalan, pergi dan sebagainya macamnya, memandang orang kecil, meremehkan orang. Ketika kesenangannya diganggu, dia bisa marah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di masa pandemi ini banyak orang yang merencanakan mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, mau pergi ke situ. Salah, tidak. Ini masa online, ibadah online, silahkan. Tapi jangan lupakan tanggung jawab Anda sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan lupakan tugas dan kewajiban Anda sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali berkat yang ada membuat kita bertambah jauh dengan Tuhan. Berkat yang ada membuat kita lupa diri bersama dengan Tuhan. Kita lupa kepada siapa yang memberi berkat. Kita menggampangkan Tuhan. Saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan hanya Tuhan yang bisa memberi berkat, iblis pun bisa. Makanya banyak orang yang memuja menjadi begitu kaya. Kalau berkat yang Anda cari hanya berkat materi, saya pikir Anda salah mengikut Tuhan. Tuhan tidak hanya memberi berkat materi, Tuhan juga memberi berkat rohani. Loh, kalau saya tanya bagaimana dengan kerohanian Bapak, Ibu, Saudara sekalian belakangan hari ini? Apakah Anda lebih mudah ditegur? Apakah Anda lebih mudah dinasehati? Ataukah Anda sudah mulai sedikit susah dikasih tahu, diberitahu? Atau Bapak, Ibu, sudah mulai mempunyai persepsi sendiri? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa pandemi ini membuat saya melihat lebih jauh lagi. Siapa sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa? Siapa sebenarnya hamba-hamba yang hanya biasa-biasa saja? Di dalam dunia ini banyak sekali hamba. Ada hamba upahan, hamba pelayan. Banyak hamba-hamba yang hanya sekedar hamba-hamba. Tapi kalau Anda adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang emang takut akan Tuhan, itu akan tercermin selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini dalam masa pandemi ini, membuat Anda tidak tambah kendur rohnya, tetapi membuat Anda tambah maju, tambah berapi-api. Semenjak saya berbicara mengenai saya suka tidak mempersiapkan diri dengan baik waktu pas saya di hari Selasa saya menyampaikan firman Tuhan. Tidak di sini, tapi di dalam doa Selasa. Saya berkata bahwa saya mempersiapkan ibadah dengan asal-asalan. Ibadah pagi karena online, saya bangun masih belum mandi, belum apa, saya ibadah. Semenjak hari itu saya berbicara sampai hari ini, saya mempersiapkan diri saya dengan baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika Anda merasa kering kerohanian Anda, bukan karena orang lain, tapi karena Anda sendiri, persis seperti gadis bodoh ini. Ketika Anda tertinggal, tidak terbawa, tidak masuk dalam pesta anak domba, bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Karena kita tidak mempersiapkan minyak-minyak di dalam buli-buli itu, supaya api tetap menyala. Manusia seringkali terlena dengan keadaan dunia ini. Egonya yang dia bawa. Keakuannya yang dia bawa. Saya kalau mau mengikuti diri saya, keakuannya saya, kemauannya saya masih manusia lama pastinya. Dan saya pernah dengar ada orang yang pernah ngomong seperti ini. Kalau kita masih bilang, kalau aku nih dulu kayak begitu, udah aku, itu tandanya kita masih kerdil. Kita masih adalah anak-anak bayi. Anak-anak yang masih hanya bisa menerima susu.
Belum lagi belakangan hari ini banyak sekali orang yang undur dari pelayanan dengan berbagai macam alasan. Saya bertanya balik, kalau Tuhan yang undur dari Anda, apa yang Anda mau jawab kepada Tuhan? Oh, mohon maaf, saya nggak bisa membantu Anda. Jika Tuhan berkata seperti itu, berapa banyak air mata yang turun, yang kita tahu tidak akan ada jalan keluarnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali keegoisan kita ini membuat kita menjadi buta mata, buta hati, menjadi kita mengikuti gadis-gadis bodoh ini. Kerja sampai malam, pelayanan dilupakan, jalan-jalan, pergi kemana saja, tanggung jawab ditiadakan, ditegur marah, tetapi ketika ditanya bilangnya tidak marah, tidak ngambek dan sebagainya macamnya. Ini hanya klise, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia sering kali membuat dalih banyak. Manusia sering kali pintar berkata-kata. Anda bisa membohongi manusia, tidak bisa membohongi Allah. Dia tahu isi hati Anda. Apakah benar Anda bertanggung jawab? Apakah benar Anda mempunyai rasa tanggung jawab lebih akan pelayanannya, akan tugas Anda sebagai anak-anak Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Anda pelayan maupun bukan, Anda mempunyai tanggung jawab yang sama. Itu apa? Mengabarkan kabar baik. Bagaimana kabar baik bisa diberitakan kalau kita sendiri saja tidak siap? Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir zaman adalah sesuatu yang pasti. Seperti firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. 5 gadis bodoh itu tidak membawa persiapan, yang akhirnya membuat mereka tidak dapat masuk dalam pernikahan anak domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang bodoh? Kalau saya katakan, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang tidak mau membuka kupingnya, hatinya untuk teguran Allah. Anda boleh sukses dalam hidup. Anda boleh mempunyai uang yang banyak. Anda boleh sekolah yang paling tinggi. Anda boleh merasa diri Anda di pik-piknya dalam kejayaan hidup Anda. Tapi ingat, Tuhan bisa membalikkan semua dalam sekejap mata. Dan semuanya akan lenyap hilang. Seperti kata Salomo, semuanya sia-sia. Apa yang dicari orang dari pagi hingga malam, semuanya sia-sia. Janganlah kita menjadi seperti gadis bodoh ini, yang tidak mempunyai persiapan apa-apa. Ketika Tuhan datang, kita tidak mempunyai apa-apa. Sehingga ketika Dia datang, kita tidak masuk dalam pesta anak domba itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menegur kami, mengubah kami, membuat kami menjadi manusia-manusia yang penuh persiapan manakala Engkau datang yang kedua kalinya. Tuhan, ampuni kami. Kami seringkali memakai dalih, memakai apapun juga hanya untuk melepas tanggung jawab kami. Oh Tuhan, biarlah kami sadar dan melihat, buka hati pikiran kami ini Tuhan, supaya kami memandang seperti Engkau memandang, berpikir seperti Engkau berpikir. Sehingga kami tahu tanggung jawab kami sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar, tetapi kami mesti mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan minyak di dalam buli-buli itu sehingga api kami terus berkobar. Bapa, mampukan kami melewati hari-hari yang penuh jahat ini, supaya manakala Engkau datang, kami tidak ditinggal. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Kenikmatan dunia seringkali membuat kita seperti gadis bodoh itu, yang membuat kita tidak mempunyai persiapan sama sekali, sehingga membuat kita tertinggal. Jadi, siapa yang bodoh? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.